Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir dari program studi informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan program tugas akhir dalam menunjang persyaratan kelulusan yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Olahan Susu Sapi Perah pada Kansapnik menggunakan Java. Sebelum masuk ke programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu aplikasi-aplikasi apa saja yang saya gunakan dalam pembuatan program tersebut. Yang pertama adalah SAM. Di sini SAM berfungsi untuk konektor atau penghubung antara NetBeans dengan database ini. Seperti itu. Nah, SQLiok ini berfungsi sebagai wadah atau tempat penyimpanan data yang diinput dari program ini menuju dalam database ini. Seperti ini penjelasannya. Untuk NetBeans ini saya menggunakan versi 8.2. Fungsi dari NetBeans itu sendiri adalah untuk membuat program, fungsi-fungsi program serta tampilan layarnya. Seperti ini. Oke, setelah semuanya siap, kita bisa mulai untuk programnya. Nah, seperti yang sudah dilihat di sini, saya sudah masuk ke form login atau langkah pertama untuk masuk ke programnya. Di sini saya punya username dan password. Username dan password sini mempunyai hak akses, 3 hak akses dalam program ini, istilahnya seperti itu. Itu pemilik, kasir, dan juga admin. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba sebagai pemilik. Passwordnya itu login. Nah, di sini login berhasil sebagai pemilik. Oke. Nah, di sini dari login tadi masuk ke menu utama atau menu masternya. Nah, di sini ada master barang, isinya data barang keluar, master susu, isinya data susu kategori, master laporan, ada isi laporan data susu, penjualan, pembelian barang, dan stok barangnya. Transaksinya itu ada pembelian dan penjualan, seperti itu. Setelah semuanya sudah saya jelaskan di menu isinya apa aja, item-item apa saja yang ada di sini, selanjutnya saya masuk ke penginputan pertama, yaitu penginputan data barang. Nah, di sini data barang penginputannya ada ID barang, nama barang, satuan, tanggal kadaluarsa barangnya, harga satuan barangnya, dan ada button simpan, ubah, hapus, dan cari. Nah, di sini ada tabel. Sebelumnya saya sudah menginput ID barang, nama barang botol, satuan piece, tanggal kadaluarsa segini, dan harga satuan 10.000. Oke, saya mulai menambahkan. Seperti ini. Tanggal kadaluarsa kita lihat 7, harga satuannya 12.000. Kita klik button simpan untuk menyimpan data ke table atau database. Nah, sudah berhasil disimpan datanya ke tabel lalu ke database. Nah, dari sini kita bisa, misalnya kita mengubah harganya itu tadi salah, misalnya jadi 10.000. 10.000 harga susunya. Nah, kita klik button ubah. Nah, data berhasil diubah, di sini juga diubah. Ketika kita ingin menghapus datanya, kita bisa klik button hapus dengan memulai dengan klik tabel terlebih dahulu untuk memunculkan di sini, lalu klik button hapus. Nah, data berhasil dihapus. Seperti itu. Fungsi-fungsi ini, fungsi simpan, fungsi ubah, fungsi hapus, itu di data barang. Kembali ke menu, kita masuk ke data susu untuk mendata susunya. Nah, di sini data susu itu inputannya ada ID susu, ID kategori, nama susu, jenis susu, rasa, dan harga. Dan punya button simpan tadi sama ubah, hapus. Nah, di sini kita klik ID susunya, kita tambahin 17, ID kategori 1, nama susunya atau nama mereka akan submit. Dan jenis susunya itu misalnya es susu rasa strawberry, harganya itu 10.000. Klik button simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, fungsi ini sama seperti sebelumnya. Kita klik sini, kita ubah misalnya es, misalnya yogurtnya itu rasa anggur, harganya itu
12.000. Nah, kita ingin ubah. Nah, data berhasil diubah. Nah, kita ingin menghapus data yang ada di tabel ini. Kita klik sini di tabelnya. Nah, kita hapus. Nah, data berhasil dihapus dan hilang di tabel juga di database. Selanjutnya kita kembali ke menu lagi untuk melakukan transaksi pembelian. Nah, pembelian ini yaitu pembelian barang dari data barang. Di sini saya menjelaskan ada pembelian, ada barang, nama barang, jumlah, harga, tanggal pembelian, dan total. Dan ada button simpan juga, ubah dan hapus. Nah, di sini kenapa nggak bisa tik? Karena saya disable atau udah konten German, makanya tidak perlu diisi lagi. Di sini kita cari dulu data ID barangnya, data barangnya. Nah, jumlahnya yang kita mau beli itu misalnya 100, tanggal pembelian segini, dan totalnya itu kita bisa enter dari jumlah. Nah, maka keluar segini totalnya. Kita klik simpan, data hasil disimpan. Masih sama seperti sebelumnya, fungsinya itu kayak gini. Kita mau ngubah misalnya dari jumlahnya itu 50, kita enter, maka hasilnya segini. Nah, kita ubah, data hasil diedit. Nah, seperti itu. Hapus juga sama, kita klik bentuk hapus, data hasil dihapus. Seperti itu. Nah, buat fungsi pembelian, transaksi pembelian ini, pembelian barang ini. Nah, kita kembali ke transaksi penjualan. Nah, penjualan ini ada ID penjualan, ID susu, nama susu, jenis susu menggunakan combo box, jumlah, harga, tanggal penjualan, total, dan button simpan, ubah, hapus, dan cari. Nah, di sini ada table untuk masukkan datanya. Di sini sebelumnya sudah saya input, dan kita ingin tambahkan seperti misalnya ini. Oke. Nah, jumlahnya itu 10. Kita enter, nah total keluar segini. Lalu kita input tanggal penjualannya tanggal 20. Kita klik button simpan. Nah, data bisa simpan di table. Kemudian kita ingin mengubahnya. Nah, misalnya kita jumlahnya itu 20. Nah, kita ubah. Nah, segitu jadinya. Nah, di sini kita ingin menghapus. Nah, data berhasil dihapus di tabel dan database sudah berhasil dihapus juga. Lalu kita kembali ke menu, yaitu ingin ke data barang keluar. Data barang keluar itu apa ya? Kayak keluaran data barang itu data barang yang dipakai. Seperti itu. Itu penjelasannya. Nah, saya akan mulai untuk menginput. Misalnya di sini ada 22, ada barang 1, kita enter. Di sini sudah otomatis keluar botol karena data barang tadi cuma botol. Nah, jumlahnya itu 10. Kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan, sudah masuk ke data barang keluar. Masih sama seperti ini fungsinya, simpan, ubah, hapus. Kita klik table terlebih dahulu. Sama semuanya, untuk hapus juga sama. Seperti itu. Nah, data ini sudah masuk ke database dan laporan juga. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu. Nah, kita masuk ke laporan. Nah, di sini laporan itu ada laporan data susu, penjualan, pembelian barang, dan stok. Nah, di sini laporan data susu kita klik dulu, akan muncul seperti ini. Nah, yang sudah saya input tadi seperti ini. Nah, ini di sini ada kota, hari, tanggal, bulan, tahun, dan pemilik. Nama pemilik Muhammad Riza Hafiz. Seperti itu di laporannya. Selanjutnya kita masuk ke laporan lain, yaitu laporan penjualan. Nah, penjualan di sini ada ID penjualan, ID susu, jenis susu, jumlah, harga, tanggal penjualan, dan totalnya. Dan di sini ada seperti tadi, kota, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama pemiliknya. Seperti itu. Lalu kita close. Laporan selanjutnya yaitu laporan pembelian barang. Nah, ini ada pembelian, ada barang, nama barang, jumlah 100, tanggal pembelian, total 1 juta. Nah, di sini Jakarta seperti tadi, pemilik Muhammad Hafiz. Seperti itu tampilannya, reportnya atau tampilan laporannya. Nah, laporan selanjutnya itu laporan stok atau laporan stok. Nah, ini stok barang menambah 943, botolnya ada 943. Nah, itu. Nah, ini saya tidak memakai form untuk memanggilnya. Saya memanggil dengan memakai desain query dengan menambahkan view di database. Nih, seperti ini view. View ini. View ini. Nah, ini view stock seperti ini.
seperti ini, dan kita masuk ke laporan selanjutnya, laporan stok. Sudah seperti ini. Dan setelah semuanya saya selesai demonstrasikan, saya akan memencet button keluar untuk program sistem informasi penjualan sapi perah ini, keluar dan akan kembali ke login tadi sebelumnya untuk langkah pertama untuk masuk ke programnya. Dan di sini saya akan login sebagai kasir. Dan login Basil sebagai kasir. Nah, kasir itu sendiri itu bisa mengakses seperti pembelian dan penjualan, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke akses selanjutnya, yaitu admin. Nah, koneksi gagal karena saya masukkan passwordnya salah. Di sini login berhasil sebagai admin. Nah, admin di sini hanya berhak menginput data barang, terus kembali ke menu lagi, kemudian dan data susu. Seperti itu, admin bisa mengaksesnya, hanya penginputannya doang yang bisa diinput oleh admin. Selebihnya sudah. Selanjutnya kita akan lanjut ke selanjutnya. Sekian penjelasan program skripsi saya atau tugas akhir saya. Untuk kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.